Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita ke Liga Inggris, Nesa. Ya, ini ada yang fix susah menang di pramusim, Yes. Abang. Siapa lagi kalau bukan MU. Dari 5 laga cuma menang 2, itu juga lawannya Rangers sama Betis. Padahal ini udah 5 hari lagi menuju ke Community Shield Betis. ya. 5 hari lagi Community Shield loh. Ini ada apa dengan MU, Abang? Yes, kita akan masuk ke Liga Inggris dan MU TV. Tapi komentator yang nayangin kemarin kan dari MU TV ya. Dia mengatakan bahwa di luar dari skor ini tidak merefleksikan pertandingan dengan penguasaan bola yang dimiliki oleh United. Kemudian komentatornya juga mengatakan bahwa sudah dalam track yang benar terlepas dari hasilnya melihat dari cara bermain dari United. Are you agree with that statement atau disagree? Enggak, gue agree. Lo agree? Ya, ini 3 kali lebih bagus daripada tahun lalu. Di preseason ini? Ya, Ya, tahun lalu lumayan. itu Maksudnya di benar-benar compare preseason juga atau dengan Enggak, liganya? Dengan liganya. Tahun lalu itu benar-benar menyedihkan. Dan tahun ini ya gue ngerti buktinya mereka bisa kalau mereka mau. Bahkan setengahnya cadangan juga kan. Bahkan pemain yang kita nggak kenal, tapi sama kasusnya kayak Barca, mereka menunjukkan bahwa bisa. Gameplaynya udah oke, bahwa eksekusinya mungkin nggak terlalu. Kelihatan lah bocah-bocah ini bikin kesalahan yang very standard, yang salah ambil keputusan, salah cover, terus yang gampang dilewatin. It's okay, tapi gameplaynya jelas-jelas jauh lebih bagus. Lo juga setuju, Mas? Iya, lebih banyak variasi kan dari yang game Ya pertama. Rashford sama Casemiro udah nggak perlu lagi kayaknya. Masih lah, dia nggak belum punya striker Maksudnya juga kan. kagak ada yang laku pemain MU itu. Satu nggak ada yang laku. That's the problem tuh. Yang kedua ditambah lagi ya lo di gelandang bertahannya kan emang nggak ada lagi pilihan kan. Selain ya Maino mungkin yang akan main nanti gitu dibandingkan McTominay, ya pasti lo tetap milih Casemiro lah gitu. Sementara di depan begitu Højlund ngalamin cedera, Zirkzee belum fit juga, ya lo otomatis lah masih butuh Rashford lah selama paling nggak nanti transfer window-nya mungkin ditutup gitu. Apakah lo bisa offload dia apa enggak, itu lain cerita gitu. Cuman existing sekarang ya lo masih butuh 2 pemain ini gitu. Dan kalau kita balik ke pertandingan pertama waktu itu dia lawan Arsenal ya kalau nggak salah, Ya. si MU. Bagus banget mainnya gitu. Ya. Ya bener, gameplaynya sudah mulai kelihatan gitu. Cuman kan execute-nya itu yang kadang-kadang menjadi masalah. Sama kalau gue lihat sih apa yang menjadi kesalahan mereka sepanjang musim kemarin masih kelihatan, terutama transisi menuju bertahan dan juga ball watching dari para pemainnya gitu. Dan gol-golnya kan kelihatan seperti itu kan. Banyak rebound, banyak. Iya, satu yang rebound yang Simikas, yang satu lagi yang umpan dari Salah sama sekali nggak bisa ada Iya, yang itu. anticipate sama sekali, entah itu dari wingbacknya, entah itu back tengahnya, entah itu Onananya itu sendiri. Lalu gol pertama juga yang datang dari Carvalho itu kan juga sebebas itu dia bergerak di dalam kotak penalti, sebebas itu dia nendang dan sama sekali nggak ada. Bebas? Iya. Bebas? Bebas. Sama sekali nggak ada yang lihat. Soalnya tadi kan bilangnya Betis, jadi gue bebas juga. Oh, lo satu frekuensi Iya yang dong. sama. Iya. Kalau tadi bilangnya Betis, gue bilangnya bebas. Oke. Sama-sama abu-abu, jadi Iya. sefrekuensi. Udah, banyakan ngobrolnya ntar dimarahin sama netizen. Jadi udah oke sesuai game plan. Sesuai game plan, cuman Pertanyaan gue tetap sama tadi kayak ke Coach waktu Hansi Flick. Emang game plan-nya mau kayak gimana sekarang? Nah, itu kan- Mempertahankan yang dia dulu bawa di Ajax yang dulu diomongin orang, Iya. atau akhirnya dia udah punya satu paradigma baru untuk United dengan komposisi yang sekarang. ya kan dia harus gue akuin ketika dia mau mencoba something yang dia mau di Ajax kan nggak works. Yang works justru bola-bola transisinya, bola-bola counter attackingnya yang dia manfaatin materi yang dia punya dan itu works lawan tim-tim besar yang megang possession tapi justru yang bisa menang United kan. Tapi kemarin kan mereka justru possessionnya lebih bagus itu, tapi yang menang Liverpool. Nah, kayak gimana nih nanti yang akan dia mainkan? Gue rasa akan milih-milih lawan juga. Ketika lawan yang seperti apa, dia mencoba untuk possession based. Tapi ketika lawan tim-tim yang dia bakal kalah possession, ya mungkin seperti Liverpool, seperti si City, Arsenal, ya pasti dengan counter-counter yang biasa dimenangin juga sama si Ten Hag. Jadi gue rasa dia masih akan kombinasikan lah gayanya antara dia mau coba build dari belakang sama counter attacking yang emang menjadi kunci apa yang paling bagus dia di selama 2 tahun di Setuju United. loh sama? Ya, mereka itu kemarin menang FA Cup lawan City loh. Iya betul. Di mana semua orang akan berpikir oh MU dibantai ini. Ya. Nah, faktanya tidak. Kan kembali lagi, lu mau punya pelatih sehebat apapun, kalau pemain nggak bisa atau tidak mau menjalankan
game plan lu ya jadi pelatih lu susah juga kan. Nah, gua nggak tahu apa yang terjadi internal. Kayaknya ada beberapa pemain bola. Contoh Mason Mount. Mason Mount selalu dipasang di belakang striker, nggak jalan. Kemarin lebih ke box to box, lebih punya peran, lebih punya kontribusi. Lebih banyak bisa nyari ruang ya. Iya, jadi kemungkinan besar Mason Mount akan pasang sampingnya Casemiro, Maino dirotasi. Karena nggak fair juga ini anak muda suruh main 48 match per tahun, ya kan? Nah, Bruno either di situ atau bisa juga ke sayap, tergantung performa dari Garnacho, Rashford, Sancho yang diberi kesempatan ya. Kemungkinan Sancho akan jadi false nine, nggak tahu apakah si Højlund cedera lagi, Euro cedera, banyak cedera, masih 3-4 pemain cedera lah. Nah, di situ pelatih juga harus mencoba-coba siapa yang akan dimainkan. Tapi at least ini setelah 2 tahun minimal pemain sudah lebih kompak lah dengan pelatih. Tapi kembali lagi, kalau gue tetap dengan pendapat gue, MU harus offload setengah pemainnya. Harus dijual dan masukin fresh legs. Jadi murah aja kan kalau emang gak ada yang mau. Nah itu dia, itu yang jadi masalah. Apakah manajemen mau jual dengan murah atau tidak? Tapi ngomong-ngomong tadi kan Mas Aryo bilang dia bisa antara memang dia yang mau menguasai duluan atau dia yang reaktif gitu kan. Iya. Lo melihat bagaimana game plan yang paling tepat untuk standar plan A-nya Ten Hag? Sekarang kalau gue lihat pilihan Ten Hag jauh lebih banyak karena dia punya beberapa pemain yang bisa bermain di beberapa posisi dan yang cedera udah kembali lagi. Satu. Kedua, kalau seandainya semua fit ya, feeling gue itu Zirkzee akan bermain di belakangnya si Højlund. Kalau semua fit ya, Bruno digeser ke kanan, 2 DM yaitu si Mount sama Casemiro, kiri Rashford atau Garnacho. Gue nggak begitu impress dengan Garnacho by the way. Rashford diberi kesempatan kalau dia tetap stay. Jadi kenapa Garnacho? Gue lihat Garnacho itu kayak Martinelli. Lebih banyak otot daripada otak. Skillnya juga pas-pasan. Tapi mungkin dia jadi Antoninya dulu Ten Hag di mungkin Ajax kan? Karena Garnacho ini main satu terlalu banyak pemain cedera dan tidak perform. Kedua etos kerjanya bagus. Itu aja. Cuman Dan hanya lu dengan suka kan etos. yang etos kerjanya iya, bagus? cuman lu harus sebagai winger, lu harus punya senjata yang tidak dimiliki oleh Martinelli atau Garnacho. Walaupun Martinelli lebih matang ya. Tapi Martinelli kok udah 5 tahun itu, baru setahun doang mainnya bagus. Tahun lalu juga jelek kan? Di samping dia cedera ya karena Garnacho Apa masih emang muda. eranya udah nggak cocok wing tuh kayak gitu nggak sih? Terutama di Inggris. Nggak cocok sih kalau lihat. Siapa yang sukses kayak gitu gaya mainnya? Salah. Dia kan udah nggak gini-gini coach sih. Oh iya, tapi Lebih dia, busuk dia. tapi dia masih bisa kalau disuruh one on one. Kalau dalam psikonya suruh one on one dia masih bisa. Doku, Grealish masih ada, memang berkurang. Justru yang mati itu apa? Menurut gue ya, itu real striker. Di Inggris real Di era striker, sekarang. ya itu. Maksudnya nomor 9 gitu. Ya, lu sebut yang real striker yang benar-benar striker kayak Weghorst gitu lah, yang real striker. Weghorst di timnas Belanda kan sering cetak gol. As real striker. Haaland doang. Iya, Haaland doang. Yang lain nggak ada. Mungkin Vlahovic, Osimhen juga nggak gitu, lebih mobile. Apa yang membuat jadi bisa? Sistem. Jadi bukan cuma teknologi disrupsi ya. Bukan. Posisi Oh iya. pemain juga kalau lo nggak adaptasi Iya. mati sendiri. Mati Kan sendiri. itu mulai terkikisnya dari 4-4-2 jadi 4-2-3-1 kan di Iya. Euro 2004 itu. Kan yang tadinya double striker terus kan, mainnya kan seperti itu. Tapi akhirnya cuma satu striker. Satu striker pasti kan akhirnya geser menjadi winger kiri atau winger kanan depan gitu. Terus strikernya lebih mobile kayak Firmino. Iya, sekarang balik lagi. Ikut gini ya. Iya. Modalnya kan 4-3-3, bukan lagi sosok yang striker betul-betul, tapi tipenya kadang-kadang pakai false nine, lebih sering pakai false nine kadang-kadang. Jadi memang tidak ada lagi target man yang tipenya memang betul-betul bomber yang satu shot satu gol gitu. Nah itulah kenapa si Zirkzee diambil sama Ten Hag karena Van de Beek flop. Tujuannya kan sama, menutupin. Nah ini Højlund nanti mungkin nggak cetak banyak gol, tapi dia berkontribusi. Nah diharap Zirkzee ini yang bisa cetak gol. Karena dia lebih goal getter daripada Højlund. Dan Nistelrooy menurut lo ngaruh ada di situ. Ngaruh. Kenapa? Pengalaman. Lu kalau sebagai striker, lu harus apa ya? Lu harus bisa menciptakan 1/4 peluang untuk bisa cetak gol. Nah,
Nistelrooy kurang pengalaman apa sebagai striker yang top di masanya. Jadi kalau apalagi kalau sama Sirikse kan sama-sama Belanda kan lebih enak. Jadi gue rasa dengan diambilnya McLaren kan cabut. Jadi dengan masuknya Nistelrooy itu penting. Gue itu sempat lontarkan ya pertanyaan. Nistelrooy itu kan seorang striker, dia itu kan sebagai mungkin asisten yang fokus ke striker kan. Nggak mungkin defender dong ya kan. Kasih tips-tips. Waktu gue interview Marcelino, gue pernah tanya apakah timnas ada khusus pelatih untuk striker karena kita ada masalah dengan striker kan. Marcel bilang nggak ada. Nah terus tuh yang bilang sama Sintayong sendiri dia bilang. Jadi si Sintayong ternyata waktu muda pun juga depan. Kalau di SEA Games kan si Kurniawan kan. Posisinya di Kalau depan. sama Coach Indra dia selalu Ada kan? tengahnya Coach Bima, Iya, depannya Kurniawan, belakang Eko Purjianto, kiper Sari Gultom. Iya, Biasanya dia akan bawa Iya. mantan-mantan yang Masing-masing. sesuai dengan posisi Jadi mereka. punya ya mungkin si Sintayong bisa sendiri untuk memberikan, tetapi kembali lagi bahwa seorang striker, mantan striker yang punya pengalaman itu ngaruh untuk memberikan masukan. Dan dia mau loh dari apa kalau bahasa Belanda pelatih kepala Head coach, ya bahasa Belandanya ada kan. Head coach bahasa Inggris. hoofdtrainer. Ya itulah. Dia mau ya turun Mau turun. derajat untuk sebenarnya mungkin dia mau kudeta Ten Hag nanti. Ya bisa Kesempatan jadi. ini Bisa ya. jadi. Iya kan? Karena dia kan punya nama baik juga di MU. Betul. Nesa, ada lagi Ada yang saweran tadi dari ini kita dompas. Oh, itu Aduh. temen gua apa kakak kelas gua lagi. Aduh, terima kasih. Rp256.000. Cuman lambang love doang. Cuman lambang love itu Terima kasih. Nikita Dompas. Terima kasih, Nikita Dompas dari kami. Jebret Media. Kita tunggu Asih ya. Asih. Kita tunggu Asih. Asih. By the way, Nikita, lo kalau juga nonton kita terus, boleh lah kita meeting bikinin jingle lah buat kita ya. Ini Iya, kan bener. memang dia komposer juga, Iya. ini musik lah pokoknya. Bikinin buat Jebret Media atau buat DPI gitu lagu sendiri yang Iya. akhirnya bukan pakai yang gratisan. Dia bisa bikin lagu sendiri ya. Pertanyaannya nggak ada tadi ya? Nggak ada. Ya Dia udah. cuma nyawer gitu doang ya. Nih kita nyanyiin langsung. Ya udah kalau gitu. Ini juga baru nih. Iya, dari Kavi Wicaksono Rp50.000. Nonton DPI sambil makan pecel ayam enak banget. Cakep. Oh, enggak pantun Oh, ngasih enggak. tahu. Kirain mau ngirim. Iya. Ini terakhir nih sementara. Dari Arif Rp50.000. Mau tanya coach seneng nggak Calafiori gabung Arsenal? Kira-kira bakal baguskah? Waktunya Arsenal TV. Kita lihat apakah memang turun penontonnya atau malah nambah. Kalau tadi bilang MU mulu, buktikan kalian para penonton Arsenal juga tidak kalah dengan MU. Ya, ini pertanyaannya bukan works atau enggak, Koci. Simple. Seneng apa enggak? Pada saat ini iya. Tapi muka lu kok kayaknya Ya karena gue itu apa ya? apa? Gue itu terlalu kecewa dengan sayap kirinya Arsenal. Si Martinelli tadi. Sinchenko, Oke. Kiwior, dan kalau datang pemain yang di timnas kelihatannya lumayan bagus, bisa main sebagai perkuat lini tengah juga, kan Declan Rice sering ke depan juga kan. Jadi so far gue sih happy, tapi apakah dia bisa? Ya kita nggak tahu. Jadi gue nggak mau punya ekspektasi terlalu tinggi, minimal lebih bagus di atas kertas daripada yang ada lah. Pertanyaan kita tadi ya itu Arsenal di Amerika ya. Coach sama Mas Aryo ya. Ya lu lihat so far mah baik-baik aja, cuman masalah striker. Hanya murni masalah striker. Lu kelihatan waktu Arsenal tidak, gue lupa lawan siapa, Liverpool kalau nggak salah yang kalah. Padahal Arsenal main cukup bagus kan. Bagus. Tapi Arsenal nggak diperkuat sama Rice, Saka, sama Saliba kan. Raya nggak gue hitung. 3 pemain itu aja udah keteteran. Walaupun mainnya bagus, susah cetak gol. Lu nggak bisa harapin Havertz. Makanya dari itu baru tadi nih gue baca juga di Twitter katanya. Ya ini mungkin cyber dari Arteta ya. Arteta mungkin gue nggak perlu Nketiah pergi, nggak ada yang suruh dia pergi. Tapi kan dia antara S and bid kan selisih 3 juta. Kalau nggak salah Marseille nawarin 27 juta, Arsenal minta 30. Semoga jadi karena ya kalau Nketiah lagi udahlah malas gue nonton. Mas kalau City ya, ini kebobolannya banyak mulu loh. Iya. Iya. Di Amrik nih. Tapi pemain muda Kan semua, nggak ada Len. pemain 14 Gila, pemain 14 gue pemainnya lihat kan akan Emang mau nonton bocah. apa? Bocah semua. Iya sih. Tapi kipernya si Ortega suka main sama Ya Ortega Ederson. what do you expect dan?
Ya susah lo lini depan. Apa dikomparasi dengan yang memang kayak Walker, Johnston itu emang nggak bisa di Nggak bisa. level Nggak tuh bisa, Apple. bisa jauh. Jauh. Kita mungkin yang ya Pep kan bawa 14 pemain akademi. Terus gua rasa ini menjadi momentum untuk lebih mematangkan lagi Oscar Bob sama Rico Lewis. Nah itu ntar gue mau nanya Oscar Ya, Bob. dua pemain itu, Oscar Bob sama Rico Lewis. Satu Mbete lah di pemain belakang tuh bisa dicoba juga. Dan dari pramusim kemarin udah dicoba di regular seasonnya, ternyata nggak bisa. Ya. Dia main di posisi back kiri. Makanya yang paling sering dimainin kalau nggak Oscar Bob ya Rico Lewis. Nah dia mungkin masih mau nambah lagi kan, karena kan kita tahu City sekarang nggak setebal itu kan squadnya kan. Dia tetap butuh pemain-pemain yang selalu bisa dia rotate, tapi nggak nurunin kualitas dari squadnya itu sendiri. Dari sisi kebobolannya aja, itu kan bukan City banget kan. Ya. Lawan Celtic, 4 gol yang lahir, semuanya di dalam kotak penalti. Kapan Gue tambahin dikit, tadi saya bilang 14 pemain akademi? akademi plus cadangan. Iya, bukan intinya. Bukan intinya cadangan. Cadangan di akademi. Cuman Halan Ya, doang. di inti cuma cadangan Halan doang. Iya. Makanya pas gue lihat, Sama Grealish. ngapain gue begadang subuh nonton City pemainnya kayak begini. Lu emang belum tidur. Enggak, gue akhirnya tidur jam 7 jam 8. Jadi gue bisa nonton kalau gue mau. Jadi itu mah belum bisa kita bahas lah ya itu ya. Enggak, Belum. enggak penting Ya kan. itu. Tapi Oscar Bob lu perhatiin gak sih kalau lu nggak sempet, ini anak menurut gua potensial. Iya. Dia kan seangkatan Foden, seangkatan Iya, Lewis juga, seangkatan si Palmer gitu loh. Ini nyetel banget sama si Holland juga. Dia kan Iya. Norway juga kan. Bob Norway. Iya, ternyata. Oh, lu udah baca pasti dong? Gua baca. Ya, mau nggak mau sekarang baca lagi gua. Iya, dia menawarkan something different di sisi kanan. Kalau kita di kiri kan udah punya si bisa Grealish, kalau si siapa namanya Doku kan gayanya mirip-mirip lah sama si Oscar Bob. Kalau lagi dribbling gayanya mirip Doku tuh. Tapi kalau dia nggak diharuskan untuk dribbling, dia bisa juga main tik tak Betul, gitu kan. passing-passing. Iya, dia bisa main passing, progression ke depannya pelan-pelan pun dia bisa melakukan itu. Di sisi kanan kan sejak Mahrez nggak ada, Bernardo Silva kadang-kadang mainnya juga nggak selalu di sisi kanan, ya Foden kadang-kadang di Belum kanan dapat. juga. Jadi nggak ada yang pemain yang bisa regularly main di situ. Jadi Oscar Bob gue rasa salah satu yang akan sering dimainin lah, paling nggak untuk jadi pemain pengganti di babak kedua. Ada data lagi untuk Liverpool atau untuk apa? MU paling tadi bang. Boleh. MU artinya harus cepat-cepat berbenah ya bang, dan belanja juga harus efektif. Ini kayak Besiktas beli Immobile. Ya kan Oh, bang? iya, betul. Yang hanya butuh 21 detik untuk cetak gol perdananya di Turki Super Cup lawan Galatasaray. Bahkan ini dia berhasil cetak gol tambahan di menit 81 lewat penalti, dan di akhir laga Besiktas menang dengan skor 5-0. Ini si Van Bronckhorst ya? Ya, Betul kan? ya. Si Gue apa? kaget karena ya di media Belanda kan dipuji lah bahwa Van Bronckhorst langsung membuktikan bahwa dia bisa. Terus lihat Immobile. Iya. Sejak kapan dia ke Turki? Lu juga baru tahu. Baru tahu. Baru musim ini kan? Iya, tapi lumayan banyak lah Iya. sekarang striker-striker atau pemain-pemain justru tuh di Galatasaray udah banyak. Ya kan? Ziyech di Galatasaray. Ziyech ada di situ. Tadinya Si Icardi. Icardi sama striker siapa tuh yang Jadi pemain-pemain MU yang depan tinggi. malah. Iya, pemain-pemain Iya. depan banyak juga yang dimainin Pemain di yang afkiran lah. Galatasaray, Iya, udah selesai. Besiktas, ya Fenerbahce, nanti gua rasa juga akan Mourinho. beli pemain-pemain kayak gitu. Ya, contoh Mourinho. Siapa tahu kalian juga nggak tahu kan tadi. Gua aja kaget nih saat tiba-tiba bilang Immobile golin Iya. berapa detik. Lupa gua. Immobile udah di Immobile. Turki. Intinya sangat meyakinkan lah bang. Ini penampilannya kayak anak asuhnya Arne Slot di pramusim. Menang terus setelah kalah di uji coba pertamanya. Tapi nanti abang aja yang bahas slot. Karena kalau aku ngomongin slot keingetnya Anjar. Suka main slot dia bang. Sukanya apa? Main slot. Ya ampun. Saatnya Liverpool Ya. TV. Tereret. Emang Tapi ada sebelumnya gitu-gitu? tadi ada Ada dari saweran. Herman ya tadi. Dari Herman Lauren, Rp102.000. Buat Koci bahas transfer Deli dan Mas Rawi. Oke. Gue bilang mereka akan pindah dengan total paket 70 juta MU ya? ke MU. Siapa yang Dan, dijual belum tahu juga tapi. itu kan dijual si siapa namanya AWB. Oh. AWB akan dijual, Mazraoui Iya, akan kalau di ngeliat situ. main kemarin sih layak Iya. dijual sih. Dan- Iya kan, yang paling jelek mainnya Iya. kemarin MU. Dan Euro kan masih terlalu mental kan. Gue bilang di sini juga, gue bilang dia butuh 2 tahun lagi, terutama kuatin Badannya. fisiknya dulu lah. Emang dia juga baru 18 tahun, definitely butuh seorang ya. Derlik sama Martinez pernah main di Ajax bareng. Jadi ini pembelian yang 70 juta, 2 pemain gak terlalu wah-wah amat. Gue bilang mereka akan pergi Pergi itu katanya. ke MU.